dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Haleluya, puji Tuhan. Semoga kita dalam perlindungan Tuhan Yesus ya. Bagaimanakah wanita di hadapan agama Kristen atau di hadapan Yesus? Dan bagaimanakah pandangan wanita di agama sebelah? Kita telah menyimak sepintas perbincangan sekelas profesor bahwa wanita itu bisa dibagi untuk Rasulullah agar bisa menghasilkan keturunan Nabi. Tapi apakah berbeda terhadap pandangan orang Kristen? Mari kita simak videonya, buka hati dan pikiran, biar kita bisa menemukan poin-poinnya. Let me do that. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya cuma suka dengar perdebatan ini. Islam Kristen, Pak? Kristiani. Oke, dibawa dulu ya, Pak ya. Jadi jangan pula menceraikan istri yang satu terus diganti yang bagusan dikit. Itu namanya kurang kerjaan. Karena ada orang ya, ada yang fast love ya. Udah punya istri bagus-bagus, diganti sama yang lebih bagus, ada itu. Itu bukan diganti tapi diancem. Inisialnya S, belakangnya T. Kenapa? ST? Siapa? Jadi ada ustadz ya, udah punya istri, diceraiin diganti sama istri yang baru. Oh, astaga ya. D belakangnya D bukan T. Iya, S ujungnya D apa T? Itulah. Ya. Janganlah, udah ada kok diganti-ganti. Apalagi seiman. Ya kan? Woi, yang bawah jangan sok-sokan deh kalian. Aku nggak ngomong itu loh. Janganlah gitu kalian. Udah bosan kali. Janganlah bosan-bosan. Salam. Salam. Ya, salam Pak. Oten. Ya, silakan Gan. Saya bukan pagan. Anak yang Tuhan mana Yesus. tuh? Nonem. Ini ada dua ini, Suanda. Nonem. Ya, Islam Kristen Pak. Saya Kristen dong. Pasti pengikut Yesus. Halo? Nggak Ya, tahu. ada yang mau ditanya Pak? Gini, kalau saya lihat Muhammad ini kenapa kelakuannya begitu, saya ketemukan. Kau tanya lah sama si Somat sana. Ini ada masalah di sini Pak. Dia nggak ngerti Pak Slap. Muka aku dia terpampang nyata Pak. Assalamualaikum. Ya, hukum awam. Waalaikumsalam. Kok nggak dijawab Kak? Lo itu udah gue jawab. Hukum awam. Pagan bang. Waalaikumsalam. Kakak Islam Kristen. Tuhan Yesus. Hah? Saya? Apa? Ya. Tuhannya Yesus. Tuhan saya, ya. Iya. Yesus itu Tuhan ya? Ya. Yesus itu kuasanya dari mana? Dari dirinya sendiri. Dirinya itu siapa yang menciptakan? Allah, dia bukan diciptakan. Dia tidak diciptakan.
Terus mana ayatnya? Apa? Ayatnya bahwasanya Yesus tidak diciptakan, mana ayatnya? Iya, Kejadian 2 ayat ini. Nah, coba baca dulu. Bacakan Faslab. Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 3. Ya, bacalah. Oke, gue bacain. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya. Oh, udah selesai penciptaan, gak ada penciptaan lagi, Pak. Jadi yang mengatakan Yesus diciptakan itu nggak ada, ya. Gitu. Coba. Sekarang saya tanya, kalau Anda ini lahir dari mana, Pak? Pak Suwanda. Jangan dimatiin mic-nya lah, Cuk. Ya, Anda lahir dari mana, Pak? Saya tanya. Ya, saya lahir dari orang tua saya lah. Ya, bapak Anda dulu kan yang melahirkan Anda kan? Kok bapak sih? Loh. Apa kau nggak anak bapakmu? Loh. Loh. Yang Jadi kau nggak itu dilahirkan bapakmu dulu, Pak? Jadi bukan kau bapak langsung yang dari melahirkan. perawan Itu- ibumu gitu? Wah. Serius, Pak? Kakak. Kok kayak Yesus juga, Pak? Nggak lahir dari, maaf ya, sperma bapakmu terus ketemu dengan sel ovum ibumu gitu. Wah, kau inkarnasi, Pak. Wah, Jangan dimatiin mic-nya. Nah, nggak sopan, Cuk. nggak. Sekarang saya tanya Anda, serius? Bapak nggak dilahirkan bapak Anda? Saya kakak kan gini dulu. Jangan dipotong-potong bicara Kalau ya. kau bilang kau anak bapakmu nggak? Siapa nama bapakmu? Ah, mau pengen tahu sih? Enggak, aku baru tahu ada anak dia nggak dilahirkan bapaknya. Kok lain ya? Berarti kau ini dari mana? Oh alah, kalau tawa botol lagi. Jadi berarti dia itu cuman anak dari ibunya ya, nggak punya bapak ya? Ya, jadi agak lucu ya kalau ada orang mengaku dia anak bapaknya tapi bapaknya nggak melahirkan dia. Ini kebotolan. Kau dilahirkan bapakmu, cuy. Sebelumnya kau dari mana? Kalau nggak dari sel sperma bapakmu, kalau nggak dilahirkan, nggak dikeluarkan, emangnya kau jadi? Aduh, ini kalian ini, jangan yang bilang gua hostnya botol ya. Kalau kalian ngaku anak bapak kalian, berarti kalian dilahirkan bapak kalian. Kok kaget dilahirkan bapak? Kan kayak nggak pernah diajarin ya. Inilah, ini makanya aku bilang aku membuka paradigma kalian yang selama ini berpikir yang melahirkan itu hanya ibu. Bapak kalian itu melahirkan kalian, guys. Nggak sadar ya? Berarti nanti kalau ada suaminya ibu mau manggil kau, nak, kau bukan bapakku, kau nggak melahirkan aku nggak keluar dari kau. Aku keluar dari mamaku aja, bilang gitu besok ya. Nah, gitu. Nih, pakai dong otaknya. Aduh, nggak nangkep otaknya. Kalian kira yang melahirkan itu cuma perempuan? Ya, air peju itu dikeluarin dari mana, cuy? Kok nggak dari bapak kau, cuy? Ya, makanya ketika kalian kan onani gitu kan, buang di kamar mandi, ayah. Itu yang di kamar mandi tuh apa enggak? Itu arwahnya itu gentayangan semua. Ayah, kenapa kau buang aku di toilet? Botol. Ini kalian goblok banget loh. Hah? Masa laki-laki melahirkan? Nih, kok kaget kau? Pujangga aja melahirkan itu laki-laki kok. Ya, melahirkan puisi-puisi. Ya, kebanyakan minum kencing onta sih, jadinya goblok. Siapa bapakmu? Siapa ibumu? Pasti ditanya itu kenapa? Karena kau anak dari kedua orang tuamu. Padahal tadi dia udah jawab ya. Saya anak orang tua saya, anak bapak ibunya. Berarti bapak kau juga ngelahirin kau, mama kau juga ngelahirin kau. Ijazah kau apa sih semuanya? PAUD ya? Sama dong kayak gua.
Aduh, inilah kalian ya. Kalian ini cuma mikir perempuan gitu doang yang lahirin. Halo, assalamualaikum Mbak. Mbak, Malam. Hah? Ya. Silakan Gan. Baik, baik. Ini diskusinya boleh kayak aku bertanya Kak? Ini bukan diskusi, ruang tanya jawab kalau gitu. Gitu. Oke. Berarti aku yang yang tanya duluan, gimana? Ya, boleh. Silakan. Ya, gini. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yang pertama. Keduanya. Yang kedua? Keduanya Apakah- itu. Yesus itu Allah dan manusia. Kena mute itu, Pak. Halo? Ke-mute itu, Pak. Halo? Halo? Faslap. Oh, Ini suara apa? Tadi dia pertanyaannya, Pak. Yesus itu Tuhan atau manusia ya? Betul. Ya, jawabannya keduanya, Pak. Dia adalah Allah dan manusia, Pak. Iya, Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam seluruh jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Nah, ada kutu gua nih. Kutu Nabi dong. Jangan ngehina ya kalau gua kutuan ya. Nabi aja kutuan. Halo. Mohon maaf Kak, jaringan barusan Kak. Siap. Lanjut, Bang. Jadi Yesus itu Ya. adalah Allah dan manusia, Bang. Berarti Allah dan manusia gitu Bang. Iya. Oke. Nah, dari mana segi sisi Allahnya dan dari mana segi sisi manusianya Kak? Oke. Yohanes 17 ayat 24. Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 8. Kolose 1 ayat 15. Ya, Matius 23 ayat 34. Wahyu 20. Jadi Yesus itu mengutus nabi-nabi, mengutus malaikat yang awal dan yang akhir telah ada sebelum dunia dijadikan, segala sesuatu dijadikan melalui dia. Jadi itu adalah keilahiannya Yesus. Kalau tidak salah di Matius 3:15 ya, itu Yesus dibaptis gitu ya Kak? Itu kan mau nanya kemanusiaannya kan? Itu tadi saya mau menjelaskan keilahiannya. Iya, kemanusiaannya. Oke, sabar. Benar, ini gitu. ini kan tadi baru keilahiannya. Saya runut nih jawab kamu. Oke. Kalau yang ilahi itu seperti apa, manusia itu seperti apa. Nah, itu dia tadi. Nah, kalau dalam kemanusiaannya ya, Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dia pertahankan, ya. Yang dia adalah rupa Allah, ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ya, Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya Allah mengutus firman-Nya, anaknya, lahir dari perawan dan takluk terhadap Taurat. Itu. Lalu Benar. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Itu di dalam kemanusiaannya. Itu Ya, Bang. benar. Gini kak, apakah Yesus dalam sisi kemanusiaannya itu tidak pernah melakukan dosa? Tidak. Ada. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dia dicobai namun tidak berbuat dosa. Ayatnya yang lain cari lagi Faslap ya. Tidak ada berarti tipu di benar. dalam mulutnya. Gitu. Ya, berarti Yesus manusia yang tidak pernah melakukan dosa, betul tuh kak? Allah yang menjadi manusia dan tidak pernah berdosa. Bukan. Loh kok jangan? tanyakan Itu sisi- dalilnya kok jangan. Gini, kita tanyakan sisi manusianya kak. Artinya Karena gini begini. Bang, keilahian Begini, dan tunggu kemanusiaan dulu, Yesus Kak. itu Kak, gini, enggak. Kak. Artinya gini, Yesus itu Kamu kan bertanya, saya menjawab. Keilahian Yesus itu dalam kemanusiaannya. Karena tadi saya katakan Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Firman
masuk ke dalam kedagingan atau kemanusiaan. Jadi tidak bisa dipisahkan mana keilahiannya dengan kemanusiaannya. Tuhannya ini sudah tidak ada atau bagaimana? Nah, saya tanya, ini bisa Sudah, dipisahkan nggak Ya. ini? Mana ke Jibrilannya sama Tanya sama mana ke manusiaannya? Ini harusnya rohku, roh Allah ini sebetulnya. Nih, Roh Allah itu. Ruhana. Iya, gini Kak, tanyanya sama aku gitu. Oh, enggak Bang. Saya tanya sama monyet aja Bang. Udah Bang, turun aja Bang. Oh bukan manusia rupanya. Cipta berarti hakikatnya Isa Allah, betul katanya. Tidaklah mereka diberi pengetahuan sedikit tentang roh. Oh iya. Iya. Ingin ditiup. Dok ya Allah. Sevanya mau naik itu, Pak. Silakan. Sevanya mau naik Itu tuh. P9. Sevanya mau nusong, dia mau naikin. Naikin lah kau, kayak nggak ada tangan kau. Kau udah aku berikan tangan kepadamu. Oh iya, telah diberi kuasa ya. Aduh. Bentar ya Gat ya, gue mau pesan makan dulu, lapar. Lu kagak mesenin makanan gua, ya Allah gua juga lapar kali. Nih, nggak ada yang mesenin gua makan gitu. 3 kamu Bang. 3. Ya Allah. Kita telah menyimak bagaimana pandangan Kristen terhadap wanita. Sejatinya di dalam Kristen, wanita setara dengan pria atau laki-laki di mata Tuhan. Karena kalau kita lihat dari awal penciptaan, Hawa diambil dari rusuknya Adam. Karena Allah juga berfirman, aku akan memberikan pendamping yang setara terhadapmu. Namun secara keagamaan Tuhan berkata, laki-laki harus tunduk terhadap Kristus dan perempuan juga harus tunduk kepada laki-laki. Karena memang yang ditunjuk secara khusus oleh Tuhan adalah imam, adalah laki-laki. Namun wanita dan pria sama di hadapan Tuhan. Dan kalau di RT sebelah atau di kaum umat bungsu, saya tidak bisa berbicara banyak. Namun Anda bisa menilai sendiri bagaimana pandangan-pandangan wanita di hadapan Tuhan masing-masing. Namun bagi wanita umat Kristen, Anda adalah manusia yang setara dengan mata Tuhan. Bahkan Bunda Maria adalah wanita yang dipermuliakan di dalam kekristenan. Karena wanita bahkan lebih mulia baik dalam perbuatan maupun perilakunya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.